kami dari kelompok D5. Saya Galuh Herin Faranisa. Saya Galang. Saya Faizal Mindoja. Saya Pramesti Marani. Saya Menurut Taman Bulan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai eutokia dan distokia maternal. Selamat menyaksikan. Check it out. Halo, dengan saya di podcast kali ini. Podcast di mana saya Galang Hadian Mama selaku host. Dan saya Pramesti Marani selaku bintang tamu pada materi kali ini. Di mana kali ini kita akan membahas mengenai seputar tentang eutokia. Nah, lu ada di sini berarti lu tahu dong eutokia apa? Ya jelas tahu dong. Jadi proses eutokia itu merupakan proses kelahiran pada fetus yang umurnya itu udah cukup dan dia itu pengen keluar. Keluarnya itu dengan kemampuan dari fetus sama dari induk. Dalam kisaran waktu yang normal pada fase 1 dan fase 2 kelahiran, dan dia itu nggak butuh pertolongan dari manusia. Nah, berarti fetus keluar secara langsung normal tanpa bantuan orang gitu ya? Iya, betul. Nah, tadi lu ngomong nggak sih ada fase 1, fase 2? Itu apa sih fase 1, fase 2? Oke, jadi proses eutokia ini terdiri dari 3 fase atau 3 tahap atau 3 stadium. Jadi fase yang pertama itu terjadi kontraksi miometrium dan dia itu mengakibatkan dilatasi serviks sehingga serviksnya itu membuka, jadi fetusnya itu bisa keluar. Di situ juga ada plasenta maternal sama plasenta fetalisnya itu dia meregang dan ada rotasi fetus gitu. Nah, di fase 1 ini kan di serviks berdilatasi itu ya? Itu ada rentang waktunya nggak sih? Ada, jadi umumnya itu rata-rata sekitar 3-6 jam. Nah, ngomong-ngomong umum, berarti di spesies hewan itu berbeda-beda nggak sih? Ya, jadi pada sapi sama domba itu umumnya 2-6 jam, pada babi itu 6 jam, dan pada kuda itu sekitar 1-4 jam. Kalau fase 2 itu tadi ya? Kalau fase 2 kelahiran ini merupakan akhir dari stadium 1. Jadi alatorionnya dia pecah, terus cairan amnionnya itu keluar dari vulva sehingga ekstremitas kaudal atau kranial dari fetus itu juga keluar di gerbang pelvis inlet bareng sama cairan amnionnya gitu. Nah, untuk hewan monotokus itu biasanya kayak sapi kuda gitu, itu biasanya fase ini merupakan pengeluaran fetus aja gitu. Kalau yang untuk hewan politokus kayak kucing anjing, fase 2 ini biasanya pengeluaran fetus sama plasentanya. Jadi fetus 1 keluar, plasentanya ikut keluar. Terus menyusul nanti fetus 2, fetus 3 kayak gitu. Berarti berbeda gitu ya tiap hewan politokus sama monotokus. Betul. Nah, ngomong-ngomong ada waktunya nggak sih di fase 2 ini kayak fase 1 tadi? Ada dong. Kalau pada kuda itu biasanya 10-30 menit, pada sapi 30 menit sampai 4 jam. Kalau pada babi itu 1-4 jam dan pada domba itu 0,5 sampai 2 jam. Nah, tadi ada fase 1, fase 2, berarti ada fase 3. Iya, ada. Nah, itu apa? Kalau fase 3 ini biasanya pada hewan monotokus. Jadi fase 3 ini merupakan pengeluaran dari plasenta. Jadi proses kontraksinya itu berangsur-angsur berhenti dan nanti plasentanya itu keluar gitu. Oh, berarti hewan monotokus, berarti politokus tidak ada fase 3 dong? Ya, umumnya nggak ada. Ada rentang waktunya nggak sih? Ada, biasanya pada kuda itu sekitar 1-3 jam, pada sapi itu 4-6 jam. Kalau pada domba sama babi itu sulit diprediksi. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi fetus keluar. Ada nggak sih posisi atau gimana sih keadaan fetus itu keluarnya tuh gimana? Biar normal gitu Iya, ya? biar normal lagi. Kalau normalnya itu biasanya situsnya itu pada fetus itu biasanya ada 2, longitudinal anterior sama longitudinal posterior. Kalau yang longitudinal anterior itu bagian depan atau bagian kranialnya fetus itu menghadap ke gerbang atau menghadap ke saluran kelahiran gitu. Jadi ekstremitas kranialnya yang keluar. Kalau longitudinal posterior itu berarti bagian kaudal dari fetus yang menghadap ke saluran kelahiran. Jadi nanti ekstremitas kaudal yang keluar gitu. Nah,
ada faktor lain nggak sih selain situs tadi? Ada Apa? posisi yang normal itu biasanya dorsosakral. Jadi bagian punggung fetus itu bagian punggungnya itu nempel atau bertemu sama tulang sakrum dari induk gitu. Apa ada faktor lain nggak atau cukup itu aja? Yang penting nggak ada habitus. Udah berarti ada situsnya tadi, ada longitudinal anterior sama posterior, sama posisinya tuh hanya dorsosakral ya. Ya, betul. Nah, mungkin cukup di sini bincang-bincang mengenai apa sih eutokia, fase-fase eutokia. Nah, mungkin bisa dicukupkan nggak sih podcast kali ini? Bisa. Cukupkan aja. Mungkin sekian podcast kali ini dengan saya Galang Adidamawa selaku host. Dan saya Pramesti Marani selaku bintang tamu. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Meanwhile, Selanjutnya adalah situs longitudinal posterior, di mana fetus dapat lahir secara normal, yaitu situs ini ditandai dengan bagian ekstremitas kaudal dari fetus itu menghadap ke arah saluran kelahiran dan ekstremitas kaudalnya itu sudah masuk ke dalam pelvis inlet. Selanjutnya juga dari posisi dari fetus ini adalah dorsosakral, di mana dorsal dari fetus ini bertemu dengan sakral dari induk. Dan syarat selanjutnya adalah tidak ditemukannya habitus pada ekstremitas kranial dan juga kepala leher dari fetus, sehingga pada posisi seperti ini fetus dapat terlahir secara normal. Hai guys, kembali lagi di podcast episode 2. Di sini saya Paradisa sebagai host dan ada bintang tamu. Saya Immanuel Tamanenggolan sebagai mahasiswa kedokteran hewan UB. Nah, di episode 2 ini kita akan bahas distokia. Nah, aku kan sebagai orang awam kan nggak tahu kan distokia itu apa. Bisa tolong dijelasin dong? Oke. Jadi distokia itu merupakan suatu kesulitan dalam proses kelahiran. Nah, untuk distokia sendiri itu ada dua macam. Nah, berdasarkan fetusnya sendiri disebut distokia fetalis, dan berdasarkan dari kesulitan dari induknya sendiri disebut distokia maternal. Tapi di episode kali ini kita bahasnya di maternal aja ya. Karena kalau bahas dua-duanya kayaknya bakal kurang banget deh. Oke, baik. Kalau begitu kita bahas mengenai distokia maternal. Nah, distokia maternal ini merupakan distokia yang disebabkan karena ada gangguan daripada induknya. Nah, untuk penyebab utama itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada penyempitan saluran kelahiran, ada torsi uteri, kemudian ada salah letak uterus dari uterus buntingnya. Selanjutnya itu ada kekurangan tenaga saat pengeluaran fetus. Bisa dijelasin apa nggak? Oke, yang pertama itu mengenai tadi penyempitan saluran kelahiran nih. Nah, penyempitan saluran kelahiran ini bisa disebabkan oleh penyempitan rongga pelvis. Nah, itu penyebab utamanya itu ada immaturity, baru ada kekurangan komposisi dari tulangnya, kemudian ada tumor tulangnya, kemudian ada tidak berkembangnya dari pelvis inletnya sendiri. Selanjutnya itu ada dilatasi incomplete cervix. Nah, itu biasanya ada kegagalan dari cervixnya untuk membuka secara sempurna gitu. Kemudian itu ada ringworm. Nah, ringworm ini biasanya kegagalan cervix untuk membuka secara sempurna, dan itu biasanya pada hewan domba dan kambing. Tadi nggak bisa di sapi itu gimana nggak bisa? Nggak bisa. Jadi karena ini disebabkan adanya dari pronglot gestation dan inersia uterina, serta adanya hipokalsemia dan hipofosfatemia. Kemudian itu ada prolapsus dari VU atau vesika urinaria. Nah, ini biasanya disebabkan oleh dilatasi yang berlebihan dari uretra dan usaha straining dari sapinya itu yang terlalu kuat, sehingga VU-nya atau vesika urinaria menempati vulva dan terlihat di antara labianya. Kalau penanganannya, ya kan?
Untuk pengenangannya sendiri itu bisa di katerisasi VU sehingga dapat mengeluarkan urin. Kemudian itu bisa dicuci dengan air hangat sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian ditambahi dengan antibiotik tabur sekitar 2%. Kemudian itu direposisi VU-nya, kemudian itu luka baru dijahit dari lantai vagina yang tersobek tadi. Kemudian itu selain itu dari dilatasi VU-nya tadi, kemudian ada neoplasma. Nah, neoplasma ini biasanya adanya tumor pada saluran kelahiran. Nah, ini biasanya diakibatkan penampang vaginanya mengecil sehingga fetusnya itu tidak bisa keluar. Masih ada lagi nggak? Kemudian itu ada torsi uteri. Yang kedua nih ya, torsi uteri ini biasanya karena adanya berputarnya dari uterus pada sumbu panjangnya. Jadi di mana bagian yang berputar itu terletak pada bagian anterior vaginanya. Kemudian untuk penyebabnya itu bisa gerakan yang berlebihan pada stadium 1 kelahiran, kemudian ada derajat perputarannya itu sekitar paling umum 90-180 derajat. Penanganannya? Untuk penanganannya sendiri itu bisa rotasi fetus per vagina, kemudian ada rotasi tubuh induk sapi dengan cara di rolling atau diputar, kemudian itu itu mungkin. Untuk penyebab yang lain ada lagi nggak atau? Iya, yang ketiga itu ada salah letak uterus atau salah uterus bunting, yaitu ada penyebab dari ventral hernia. Nah, itu penyebabnya ada sobeknya lantai abdominal oleh traumatik atau otot abdominalnya itu yang melemah sehingga tidak mampu untuk menopang uterus yang bunting. Jadi itu fetusnya masih hidup atau mati ya? Untuk uterusnya itu bisa masih hidup. Terus untuk mempertahankan uterus itu harus direposisi tapi untuk itu khusus untuk umur kebuntingan lebih dari 7 bulan. Kemudian bisa ditangani juga dengan induksi kelahiran dengan hormon PGF2 alfa secara intramuskular. Nah, kemudian ada otot abdomen yang robek itu atau hernianya itu bisa dijahit. Kemudian itu yang keempat itu ada kekurangan tenaga dari pengeluaran fetusnya. Itu bisa disebabkan oleh inersia uteri. Nah, itu karena terjadinya kekurangan kontraksi dari miometriumnya, sehingga kekurangan miometrium itu bisa disebabkan oleh overstretching miometrium akibat fetus yang terlalu banyak. Kemudian ada ketidakseimbangan konsentrasi hormon dan mineral, kemudian ada infiltrasi lemak pada miometriumnya. Ya, mungkin sekian dari penjelasan mengenai distomi maternal yang dapat saya jelaskan sebagai mahasiswa kedokteran hewan. Wow, banyak banget ya materinya dari tadi jam berapa ini udah sampai sekarang dan bermanfaat banget ya buat kita orang awam nggak tahu apa-apa. Jadi cukup sekian podcast episode 2 dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Galur Faranisa. Saya Evan Utama.